Ya, kita mulai saja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi anak-anak mulai pekan ini kalian yang 9A fikihnya itu naik ke jam ke 34 ya. Sedangkan bahasa Indonesianya turun ke 56. Supaya apa? Supaya bisa jimit dengan 9B. Ya, 9B jamnya tetap. Nah, kenapa kalau ada yang pengen tanya? Karena di jam satunya insya Allah Ibu itu ngajarin adik-adik kelas kalian yang kelas 7 untuk ngaji. Ya. Nah, jadi ingat-ingat tuh jangan kalau pelajaran fikih absen doang, abis itu ditinggal. Karena dipikirnya nanti jimitnya jam 1 gitu, jangan ya. Karena sudah ada kesepakatan dengan Bu Atina dan Bu Atina mau menukarnya. Baik anak-anak, karena untuk bab 2 ini kelas 9A sama 9B itu sama-sama belum jimit sama sekali, hanya Ibu bagi videonya, maka Ibu ingin ngecek dulu dari video pertama yang tentang jual belinya. Ada yang mau bertanya apa enggak? Ada yang mau bertanya? Yuk. Ada yang mau bertanya? Berarti udah ngerti semuanya ya? Apa tidak bertanya karena belum nyetel videonya? Ya, kamu harus ngikutin ya anak ya, disimak lah, didengerin. Kalau kalau malas baca buku, dengerin burung insya Allah itu sudah ngerti ya. Nah, coba sekarang Ibu mau pindah ke video kedua yang tentang rukunnya, syaratnya, jual beli. Yuk, siapa yang mau bertanya? Udah ngerti juga 9A sama 9B? Ya, mudah-mudahan mengerti ya anak-anak ya. Nah, kita anak-anak sudah sampai di bab jual beli yang ketiga, yaitu sekarang kita akan membahas tentang jual beli yang terlarang. Ya. Nah, di situ kamu akan mendapatkan judul yang mungkin jadi tanda tanya. Kok ada jual beli yang terlarang, ada jual beli yang sah tapi dilarang? Siapa yang bisa menjelaskan? Yuk, coba yuk. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa bedanya jual beli yang terlarang dengan jual beli yang sah tapi dilarang? Oke, Andra. Yo, Andra, gimana Andra? Apa Bu? Jelaskan perbedaan jual beli terlarang dengan jual beli yang sah tapi dilarang. Bisa? Jual beli terlarang dengan apa Bu? Jual beli yang sah tapi dilarang. Udah baca belum kamu materinya? Siapa yang bisa? Andra bisa? Bisa Bu. Yo, coba. Kalau jual beli yang sah itu jual beli untuk ditimbun, jual beli dengan informasi yang tidak lengkap, jual beli sarana maksiat, sama jual beli pada masa khiyar. Maksiat itu kayak narkoba gitu ya Bu? Ya, itu contoh-contohnya yang Ibu tanya apa perbedaannya, perbedaan yang esensi gitu. Kalau contohnya mau banyak anak-anak. Baik, ya. Ada yang tahu anak-anak? Mungkin ada yang tahu? Ya, kalau nggak ada yang tahu Ibu terangin aja ya. Nah, yang dikatakan jual beli terlarang itu anak-anak ya, jual beli yang haram. Haram itu artinya tidak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena syaratnya atau rukunnya atau dua-duanya syarat dan rukunnya itu tidak terpenuhi. Jadi, kamu di video kedua sudah belajar tentang rukun dan syarat jual beli.
Makanya Ibu tanya tadi, kamu udah mengerti apa enggak? Karena kalau kalian tidak mengerti, takutnya kalian itu melaksanakan jual beli yang terlarang. Memangnya kenapa? Karena kalau ada jual beli yang rukunnya tidak terpenuhi, atau rukunnya terpenuhi tapi syaratnya tidak terpenuhi, atau bahkan rukunnya dan syaratnya ada yang tidak terpenuhi, maka jual belinya terlarang, langsung haram. Tidak ada tawarannya. Apapun alasannya tidak ada, tidak bisa ditawar. Ya. Nah, maksudnya bagaimana Bu contohnya? Nah, tadi sudah dijelaskan disebutkan contohnya. Yang pertama itu misalnya jual beli goror. Nah, ada yang tahu goror artinya apa? Goror bahasa Arab artinya apa, Nana? Goror. Ya, pas baru satu orang masa nggak tahu goror itu apa. Ya, sering ini dikatakan. Wah itu goror itu gitu. Bukan horor ya. Ya, goror apa Nana? Ani. Ya, Ani. Goror apa Ani? Ketidakjelasan. Bagus ya. Goror itu gak jelas. Gak jelas, belum pasti. Masih misteri. Misteri box. Ya, gak tahu. Ya, tidak bisa tidak bisa diserah terimakan. Ya, contohnya misalnya jual beli yang sering terjadi itu zaman dulu, tapi ya kalau di Jakarta karena kita itu hidupnya di agak kota ya, jauh dari pertanian, jauh dari peternakan, mungkin kamu jarang yang tahu. Tetapi kalau yang hidup di pedesaan itu sering melihat kejadian seperti ini. Contohnya apa? Contohnya menjual anak kambing atau anak hewan yang masih di dalam perut induknya. Jadi masih di dalam perut. Itu udah dijual. Ya. Nah, itu tidak boleh. Walaupun tujuan menjualnya untuk kebaikan. Misalnya butuh uang untuk sesuatu yang wajib, misalnya mau berobat. Kalau mau berobat itu kan berobat itu kan wajib anak-anak. Ya, berobat itu wajib. Nah, uangnya mau buat berobat, tetapi yang mau dijual anaknya doang yang di dalam perut. Nah, itu tidak boleh. Ya, yang membeli juga tidak boleh. Membeli anak hewan yang masih ada dalam perut itu juga tidak boleh. Walaupun niatnya mau ta'awun, mau menolong orang yang sedang kesusahan, yang sedang sakit, butuh uang untuk berobat. Jadi walaupun dua-duanya tujuannya sama-sama baik, ya, jual beli sunnah jadinya nanti, ya, itu tidak boleh dilaksanakan. Kalau apa? Goror. Gorornya di mana, Bu? Lah, kalau di dalam perut itu kan belum tahu anak-anak. Anaknya jumlahnya berapa. Ya kan? Kayak apa nanti lahirnya. Oh, Bu, bisa, Bu. Di USG. Misalnya ada dokter hewan sudah ada USG-nya buat hewan. Jadi ketahuan oh ini anaknya kembar 3 misalnya ya. Sudah bisa, Bu, sudah bisa dideteksi, Bu, bahwa 3 nih. Iya, tapi tetap anak-anak tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu, walaupun 2SG sudah ketahuan 3, tidak ada yang tahu. Nanti lahirnya, lahir hidup apa mati? Iya kan? Bagaimana seandainya misalnya, waktu 2SG sudah jelas, anak misalnya sapi jangan, kambing lah ya, yang bisa beranak banyak ya. Waktu 2SG anaknya 3, Bu. Jadi kembar 3. Nah, makanya dijual 1 ekor misalnya 1,5 juta, 4,5 juta 3 ekor. Nah, untuk biaya sekolah misalnya, sekolah anak. Oh, tadi ini ya, buat berobat ya, buat berobat 4,5 juta misalnya. Ya, dijual karena sudah di SG, Bu, sudah pasti, Bu, tidak goror. Ya, siapa yang tahu bahwa 3-3-nya lahir hidup? Iya kan? Bagaimana kalau misalnya yang 2 mati terus yang satunya hidup, hanya 1 yang hidup. Apa gak rugi yang beli? Ya, ya kan? Ya, seperti itu anak-anak. Ibu, bagaimana kalau ternyata 3-3-nya hidup? Tetap tidak boleh. Ya, karena selain hidup anak-anak ada kemungkinan juga nanti sehat apa tidak, cacat apa tidak, iya kan? Nah, sebelum terjadi penyesalan, baik di pihak penjual ataupun pembeli, itu agama langsung ngekat anak-anak. Ini dilarang.
Kenapa? Goror, nggak jelas. Ya. Contohnya lagi misalnya menjual apa ya? Lele. Lele itu anak-anak misalnya ada tambak ya, tambak lele atau misalnya tambak apa ya? Bandeng. Kamu tahu ikan bandeng itu di ininya dipiaranya itu di tambak anak. Misalnya apa namanya yang punya tambak bilang, siapa yang mau beli bandeng itu di tempat saya. Seminggu lagi itu sudah bisa apa namanya dipanen, sudah gede-gede. Kalau sekarang masih sedang, seminggu lagi insya Allah sudah gede, kata yang punya tambak. Ya, apakah bisa dijual seperti itu? Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak ada yang tahu. Walaupun tambaknya itu gede, siapa yang tahu isi bandengnya berapa? Iya kan? Nah, walaupun misalnya, oh saya dulu waktu nebar benihnya Bu 1.000 ekor. Misalnya sudah ketahuan bahwa 1.000 ekor. Iya, yang 1.000 ekor apa ada yang mati apa yang enggak kan enggak ada yang tahu. Apa selama dipiara ada yang beranak lagi apa enggak ada yang tahu. Iya kan? Nah, itu tidak boleh juga. Bolehnya bagaimana Bu kalau pengen menjual bandeng itu? Ya dijaring dulu. Diambil dulu bandengnya, dikeluarkan dari tambaknya, dikiloin, dijual. Dibeli satu orang juga nggak apa-apa, satu tambak dibeli satu orang nggak apa-apa, tapi harus dikiloin dulu, dikeluarkan dulu harganya berapa ini. Ya, supaya apa? Supaya tidak goror. Itu di dunia hewan ya, maksudnya di dunia peternakan. Siapa yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bu lanjutkan ya. Kalau di dunia tumbuh-tumbuhan, Bu, ya di dunia tumbuh-tumbuhan itu buah ya anak-anak ya. Buah itu anak-anak boleh dijual itu kalau sudah bisa dipetik buat dipetiknya dalam artian dipanen. Kalau belum bisa dipanen itu tidak boleh diperjualbelikan. Nah, kalau diperjualbelikan namanya sistem ijon. Nah, ijon itu berasal dari kata hijau. Hijau itu bahasa Indonesia bahasa Jawanya ijo. Nah, dibilangnya sistem ijon. Kenapa? Karena menjual buah waktu masih ijo-ijo. Masih berupa anak buah yang kecil-kecil. Nah, misalnya apa anak rambutan ya. Rambutannya masih baru jadi kecil-kecil itu. Itu kalau butuh duit tidak boleh dijual. Kenapa? Karena belum bisa dipanen. Belum bisa dipetik terus dijual. Ya. Ibu, bagaimana kalau misalnya saya jual pepaya? Ya, pepayanya memang buat rujak, Bu. Memang mau dijual mentahnya, maksudnya belum matangnya. Memang mau dijual dalam keadaan hijau. Oh, boleh kalau itu. Kalau buat rujak, ya. Tapi bisa dipetik langsung. Ya. Atau misalnya mangga. Ibu, saya mau jual mangga. Mangganya memang mau dibikin manisan. Memang nggak boleh matang-matang. Jadi memang hijau waktu dijual itu dalam keadaan hijau. Tapi sudah bisa dipetik. Oh boleh kalau begitu. Yang tidak boleh bagaimana Bu yang sistem ijon itu? Yang tidak boleh itu seperti ini contohnya. Misalnya buah apa tadi? Buah rambutan ya. Kamu punya pohon rambutan ya. Masih habis berbunga itu kan jadi buah pentil-pentil kecil-kecil gitu kan ya nenek ya. Nah, saat itu waktu masih kecil-kecil ya, kalau dipetik nggak bisa dimakan, ya kan? Belum bisa dimakan karena waktu masih hijau rasanya masih pahit ya kan. Kemudian dagingnya belum ada. Misalnya ya, kamu tapi butuh duit pada waktu itu. Kamu datang ke saudara kamu, masih saudara, misalnya datang ke kakak, Kak, aku butuh duit Kak, aku mau jual rambutan dong. Rambutan yang mana? Nah itu yang di depan rumah, itu udah berbuah gitu kan ya. Nah, walaupun saudara ini sama-sama ingin menolong anak-anak, itu tidak boleh. Kalau apa? Kalau rambutannya belum bisa dipetik. Ya. Nah, Bu, bagaimana caranya menolong saudara yang butuh duit? Kalau mau dihutangin, hutangin aja. Udah deh, kalau apa namanya, kalau rambutan kamu itu masih kecil, belum bisa dipetik, itu jual belinya tidak sah. Udah kalau mau ngutang-ngutang aja nih, ntar mau bayarnya kapan? Kita nanti belajar bab hutang anak-anak ya. Nah, jadi kapan?
Kalau mau dijual nanti kalau sudah bisa dipetik itu. Nah, gitu caranya menolong ya. Nah, kalau dipaksakan, kalau misalnya udah dibeli orang sama saudara ini Bu, itu tidak boleh. Ya. Walaupun nanti misalnya Bu, seandainya terjadi apa-apa Bu, saya rela orang sama saudara misalnya, ya tiba-tiba apa namanya dimakan ulat, jadi banyak ulatnya anak. Jadi waktu dilihat misalnya butuh uangnya berapa 2 juta ya. Waktu dilihat bener deh kamu deh pohon ininya apa namanya banyak buahnya ini. Kayaknya banyak nih. Ya udah 2 juta ya, 2 juta. Nah, misalnya berapa setengah bulan lagi nih bisa insya Allah udah gede-gede nih gitu kan ya bisa dipanen misalnya. Nah, dikasih. Nah, Bu sebagai kakak kalau terjadi apa-apa saya rela. Itu tetap tidak boleh. Tidak relanya misalnya nanti Bu seandainya diulatin karena kena hujan gitu kan ya atau rontok kena hujan saya rela, tetap tidak boleh. Ya, apalagi yang memang tidak rela. Ya, pembelinya rugi kalau dihujanin itu pembelinya rugi. Bisa jadi rontok ya tidak jadi buah karena apa namanya jatuh sebelum gede atau bisa jadi diulatin atau bisa jadi anak-anak rasanya tidak enak. Sudah tidak manis karena kalau dihujanin. Seperti itu. Jadi ada kerugian di pihak pembeli. Kalau di pihak penjual Bu itu kan memang resikonya tetap tidak boleh. Ya, taruhlah misalnya pas dipetik ternyata apa tuh namanya rambutannya bagus-bagus, pas rambutan lagi mahal-mahalnya. Yang pertama beli 2 juta ternyata seandainya dijual ke orang lain itu lakunya misalnya 5 juta. Karena rambutan lagi langka misalnya. Itu rugi itu penjualnya. Ya, tapi kan dia memang butuh duit Bu, tetap tidak boleh. Tidak boleh. Jadi apa saja yang membuat apa tuh namanya jual beli itu tidak antarodin antara penjual dan pembelinya yang bisa membuat salah satunya itu akan mengalami kerugian, itu sama agama dilarang duluan apapun alasannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, Yo. kalau penjual bonusin dari harga sebenarnya itu boleh diterima nggak Bu barangnya? Boleh. Yang penting jangan minta. Ya, yang suka terjadi itu sudah habis nawar, sudah boleh nih misalnya pertama harganya 35, ditawar 30 ya Bang. Iya, 30. Udah dikasih nawar 30 nanti Bang bonusnya mana Bang? Ya, itu anak-anak. Nanti orang yang suka minta, orang kadang-kadang lupa anak-anak bahwa dipikirnya itu biasa gitu kan ya. Tapi ingat kata Nabi, orang yang suka minta-minta itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan mukanya itu tidak ada dagingnya. Ya, nanti di akhirat itu akan banyak penampakan-penampakan. Salah satunya adalah orang yang suka minta-minta, ya. Peminta-minta itu bukan pengemis doang, anak yang kayak tadi itu peminta minta juga, minta bonusnya Bang, ya, atau bagi bonusnya lah Bang. Itu anak nanti di hari kiamat ini tidak ada dagingnya. Nah, tapi kalau sama penjualnya langsung, ini Dek, bonusnya nih, saya kasih nih, gitu kan ya. Oh, diterima, makasih Bang, mana lagi? Oh, jangan-jangan. Ya, kalau dikasih, terima. Ya, ya, ada lagi yang mau bertanya? Mengerti ya Husnul ya? Iya Bu. Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, oke. Sekarang apa namanya Ibu mau melanjutkan ke jual beli ke yang terlarang, yaitu barangnya belum dimiliki. Nah, ya barang yang belum dimiliki. Anak-anak Ibu mau menjelaskan dulu. Kalau kita itu mau berjualan, tapi kita itu tidak punya modal, biasanya kita kan menjualkan barangnya orang lain, ya kan? Itu boleh-boleh saja kalau sesuai dengan syarat. Ya, syaratnya bagaimana Bu? Syaratnya kita sudah izin ke yang punya barang. Misalnya, Bu Rumzil rumahnya dekat dengan toko suci, ya kan? Nah, toko suci itu barangnya murah-murah, Nana. Nah, Ibu mau jualan tapi Ibu tidak punya modal. Ibu bilang ke toko suci, Mas Agus, saya pengen jualan ini ya, mau saya foto.
nanti apa tuh namanya, mau saya jual online. Ibu tidak punya barangnya. Nanti saya jualkan. Akadnya itu namanya wakalah anak-anak. Ibu menjualkan barangnya Mas Agus. Toko suci. Namanya yang punya itu Agus ya. Nah, karena rumahnya ibu dekat itu kan ya. Nah, itu boleh. Boleh. Kalau sama toko sucinya itu diizinkan. Ya Bu, tidak apa-apa Bu, jualin aja. Yang ini harga dari saya segini. Terserah ibu mau dijual berapa. Nanti untungnya punya ibu. Yang ini harganya segini. Nah, itu boleh anak-anak. Sama seperti reseller ya. Reseller itu boleh kalau dia sudah ada akad atau ada izin dari yang punya barang. Jadi dia itu posisinya sebagai wakil untuk menjualkan barangnya yang punya barang. Karena kalau barangnya itu belum ada di kita, itu kita tidak boleh menjualnya. Ya, contoh misalnya, ya ini yang contoh nggak boleh ya, contoh yang nggak boleh. Ibu karena deket sama toko suci, ibu itu main foto-foto aja di tokonya tuh, twing 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 twing. Nah, karena anak-anaknya yang jaga itu kan Burumzil kenal ya kan ya. Ini berapa bang harganya ibu catat. Tidak ada pembicaraan dengan yang punya. Ibu upload tuh foto-fotonya, misalnya di apa ya, yang suka jualan ya di Instagram, tadi ibu udah punya. Di seragam Burumzil ya. Terus ibu kasih harga ini segini, ini segini, segini. Nah, itu ibu tidak boleh. Ibu itu penjual yang terlarang. Nah, kamu jangan sampai terjebak membeli barang ke penjual terlarang. Akibatnya apa nanti Bu? Kok dilarang gitu ya sama agama? Akibatnya adalah kalau seandainya ada orang yang mau beli ke ibu, ya, mau beli ke ibu, itu kan uangnya transfer dulu. Uangnya transfer dulu. Setelah ada yang uang pembeli transfer itu kan biasanya ibu baru beli barangnya kan ke toko suci kan ya. Kalau ada itu ibu selamat. Ya kan? Barangnya sesuai. Tetapi kalau ternyata yang dibeli ternyata barangnya udah nggak ada, ukuran tidak sesuai, warnanya sudah tidak ada stoknya itu kan terjadi perdebatan dengan ibu mau nggak sama pembelinya ya, yang sama pembelinya Burumzil, ibu warna ternyata ininya sudah habis ini. Seolah-olah punya barangnya sendiri padahal punyanya orang lain. Nah, seperti itu anak-anak nanti akan menimbulkan cenderung untuk ke dosa yang selanjutnya. Apa misalnya kebohongan, ya kan? Akan bohong nanti. Nah, sebelum itu terjadi sama agama langsung dilarang. Jangan ditutup ke kesempatan untuk melakukan transaksi seperti itu. Nah, Bu, saya kasih contoh reseller yang benar bagaimana. Nah, nih perhatikan. Jadi kalau ibu mau jadi reseller, ya, ibu harus menghubungi dulu yang punya barang. Saya mau menjualkan barangnya ya, oke, gitu kan ya. Nah, sudah diizinin nih, ibu uploadlah fotonya di Instagram. Ada yang mau beli. Nah, ketika ada yang mau beli, itu uang jangan diterima dulu. Bilang ke yang beli, tunggu dulu ya, jangan transfer dulu. Ya, begitu diketahui kan, misalnya dia mau beli warna pink yang ukurannya jumbo, misalnya apa ya, pink jumbo, misalnya handuk, ya handuk yang warnanya pink, ukuran paling gede. Ibu datang dulu ke toko suci. Mas Agus, saya mau beli yang warna pink, ukurannya jumbo. Harganya berapa? Oh, harganya 50.000. Ya, ibu bayar. Twing, bayar. Nah, berarti handuknya sudah di tangannya Burumzil. Sudah miliknya Burumzil. Nah, kalau begitu ibu sebagai penjual sudah punya barangnya. Baru ibu bilang ke pembelinya Burumzil, tunggu dulu ya, ya. Nah, baru ibu bilang ke pembelinya Burumzil, misalnya siapa yang beli, misalnya Rifki. Rifki, silahkan Anda transfer ke rekening saya. Nanti sertakan dengan alamatnya, barang siap dikirim. Barang sudah ada di Burumzil, barang sudah punya Burumzil, sudah ibu bayar. Rifki bayar, masuk, ibu kirimkan barangnya. Nah, itu reseller yang benar, seperti itu.
Ibu, bagaimana kalau misalnya dari toko suci, misalnya jauh rumahnya Bu, kalau ke Ibu dulu nanti itu transport Bu, pakai pengiriman, pakai Gojek itu banyak biaya gitu kan ya. Tidak boleh. Misalnya ke toko suci, Mas nanti tolong ya itu yang saya mau beli warna pink, yang warna jumbo ini uangnya saya bayarin, saya transfer, nanti langsung kirim ke rumahnya Rifki. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena Rifki tidak beli ke toko suci. Rifki belinya ke Burumzil. Penjualnya Burumzil. Barang harus dimiliki dulu sama Burumzil. Harus jadi miliknya Burumzil dulu. Gitu lah ininya jelasnya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ayo. Oke, berarti sekarang Bu banyak ya Bu ya reseller yang tidak memenuhi syarat ini. Banyak, makanya jual beli online itu tidak memenuhi syarat anak-anak. Tidak memenuhi syarat. Kamu tidak tahu siapa penjualnya ya, kecuali kamu sudah tahu ya, misalnya ada tetangganya jual beli online, kamu sudah tahu gitu kan ya. Atau misalnya teman kamu yang jual beli online, kalau terjadi apa-apa kamu bisa hubungin. Ini aku mau tuker nih, kamu di sini ada ininya gitu kan ya. Ini. Nah, itu bisa kalau kamu kenal dengan penjualnya. Tapi kalau tidak anak-anak ya, penjualnya tidak kamu ketahui, barangnya tidak kamu lihat. Ya kan sering kan ada barang yang ketika kita terima itu ternyata di luar dugaan. Ada banyak ya, tidak sesuai ekspektasi. Ya, itu makanya dilarang. Oke, ada yang mau bertanya? Ya. Bu, saya nggak apa-apa Bu, di luar tidak sesuai dengan pesanan nggak apa-apa, orang saya orang kaya gitu kan ya. Tetap tidak boleh ya, tidak boleh. Penjualnya ya tidak boleh juga. Kemudian jual beli yang diharamkan. Contohnya apa misalnya? Ibu sudah kasih contoh kemarin itu rokok, ya kan? Rokok itu anak-anak racun. Ya, rokok itu racun walaupun gaya itu godaan setan ya, itu haram. Penjualnya haram, pembelinya haram, pabriknya haram, satpamnya haram, supirnya haram, brand ambasadornya haram, pembuat iklannya haram, semuanya haram. Untuk barang yang haram diperjualbelikan dari hulu sampai hilir haram semuanya. Ya, itu kata Nabi, anak. Ya, contoh misalnya arak, khamer bahasa Arabnya ya. Kalau Indonesia minuman keras. Ya, nah, itu dari pertamanya dari hulu ya, bahasa ekonominya dari hulu sampai hilir itu haram semuanya. Misalnya penjual botolnya haram, pabriknya tuh yang bikin botol haram, yang bikin capnya haram, yang jual tutupnya haram, yang jual peralatan untuk membuatnya haram, apalagi yang menjual racikan-racikannya haram, yang jadi satpamnya, supirnya, sampai ke terakhir yang menjualnya haram. Pegawainya pegawainya tokonya juga haram. Nah, hati-hati kamu ya. Kalau misalnya kamu mau jadi kasir, mau jadi apa tuh? Kalau SPG beda ya. SPG itu kan yang nungguin kan ya. Kasir lah contohnya ya. Kamu harus hati-hati. Toko yang kamu kasirin itu, yang kamu jadi kasirnya itu menjual barang haram apa tidak. Nah, itu kalau ada barang haramnya, kamu jangan apply di situ. Ya, jangan jadi pegawainya di situ. Kenapa? Ikut haram. Ya, nah, itu tidak boleh. Ya, tapi Bu dapat untung banyak, tidak boleh. Misalnya narkoba tuh anak, katanya yang nganterin aja, kurirnya itu anak, itu dapat uang banyak, tidak boleh. Kenapa? Barangnya haram. Ibu, ganja dibikin untuk anestesi, untuk obat bius. Wah, kalau itu untuk dunia kedokteran, misalnya kalau orang operasi biar tidak teriak-teriak kesakitan, itu misalnya dibius, ya pakai obat-obat terlarang yang tidak dijual bebas maksudnya ya. Nah, itu boleh kalau untuk dunia kedokteran yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tapi di luar itu tidak boleh.
Ya, termasuk makanan yang bercampur dengan barang haram. Itu juga tidak boleh. Ya, misalnya ada kue. Misalnya contoh yang paling gampang sus. Kue sus anak-anak tidak semuanya halal loh, hati-hati. Sus yang isinya fla itu yang enak gitu ya. Itu tidak semuanya halal anak-anak. Ya, kenapa? Karena ada kue sus isi fla, flanya itu kadang-kadang dicampur dengan rum, bukan rumzil. Ya, dicampur dengan rum. Rum itu apa? Rum itu sebangsa arak. Ya, fungsinya apa? Supaya wanginya, aromanya itu enak dan rasanya mantap. Ya, itu rum itu tidak boleh. Ya, termasuk barang haram Bu. Iya, walaupun sus. Iya, ya, tapi tidak semua sus. Makanya kamu kalau mau beli makanan, cari yang ada label halalnya. Lah Bu, kalau di pasar kue masa ada label halalnya. Kamu lihat penjualnya. Ya, kalau lihat penjualnya. Ada lagi misalnya kue brownies. Ya, kalau kamu mau beli kue brownies, cari yang ada label halalnya. Karena kalau tidak ada label halalnya, takutnya ada sama yang tadi, rum. Ya, sama juga kalau kalian itu misalnya beli makanan-makanan di restoran. Ya, semakin apa western apa itu yang Korea-Korea gitu, yang Jepang-Jepang, Japanese gitu kan ya. Nah, itu anak-anak itu hati-hati. Kenapa? Walaupun mie kan bayangan kita halal, ya kan? Tapi kalau misalnya memasaknya pakai arak Cina, ya, itu haram. Mie tapi pakai minyak babi haram, gitu anak-anak ya. Jadi barang haram itu tidak melulu yang jelek-jelek, misalnya narkoba, apa tuh namanya, ya pokoknya yang haram-haram gitu kan ya, yang minuman keras, bukan begitu-begitu doang. Makanan yang bercampur dengan barang haram itu juga inian, apa namanya, haram. Menjualnya haram, membelinya juga haram. Menjadi pegawainya juga haram. Yuk, siapa yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Sudah cukup ya contoh dari jual beli yang apa tuh namanya anak, yang syarat atau rukunnya tidak memenuhi. Kalau kalian itu hidup di pedesaan, anak-anak ada lagi contoh misalnya ya barang yang tidak boleh diperjualbelikan, yaitu sperma binatang. Ya, biasanya anak-anak kalau orang itu punya binatang piaraan, dia itu ingin mengembangbiakkan dan ingin perbaikan keturunan, ya kan, supaya bisa beranak dan anaknya nanti itu hibrid yang unggul gitu. Nah, biasanya itu disilangkan, dikawinkan dengan pejantan-pejantan yang memiliki bibit unggul, yang tinggi, yang larinya kencang misalnya ya, yang bodinya bagus gitu misalnya. Nah, itu anak-anak zaman dulu sperma binatang itu diperjualbelikan. Jadi kalau misalnya ada yang punya betina ingin dibuahi, ya ingin dibuntingin, itu kan pinjam ke yang punya pejantan unggul tadi. Nah, itu anak-anak yang pejantan unggul itu ngasih tarif. Kalau kamu betinanya hanya satu yang mau dibuntingin, misalnya bayarnya 10 juta. Misalnya kudanya kuda unggul. Nah, itu minta bayaran anak-anak. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Kata Nabi, sperma itu bukan hal yang boleh diperjualbelikan. Kata Nabi, lebih baik, lebih pantas yang punya pejantan itu mengikhlaskan. Jadi biarin aja, ya kan? Biarin aja itu dipinjam sama yang punya betina. Ya tentu saja dengan syarat-syarat ya, dipelihara, jangan sampai mati, jangan sampai sakit. Nah, setelah dibuahi dikembalikan, maka kalau benar-benar itu lahir itu anak, itu yang punya pejantan akan mendapatkan pahala seperti memberikan berapa ekor tuh nanti yang lahir dari betinanya. Itu seperti ngasih itu pahalanya. Ya, pahalanya besar. Kata Nabi, lebih pantas untuk merelakan, mengikhlaskan, dan lebih pantas untuk mengharap pahala dari Allah.
Berarti tidak boleh minta bayaran Bu kalau ada yang mau pinjam pejantan saya, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Bu, tapi kalau misalnya dikasih hadiah Bu, misalnya siapa ya di sini yang punya sapi, yang punya peternakan sapi di sini siapa ya? Ada ini enggak di sini? Siapa namanya tuh? Saat, ada Saat enggak? Enggak ada ya. Misalnya Saat ya. Ibu misalnya punya sapi betina, ya pas Ada Bu. Saat. Nah, Saat punya pejantan, bilang saat ibu mau pinjam Saat ini ibu pengen dikembang biakkan. Kamu kan punya tuh yang sapi onono yang unggul tuh. Ya, terus Saat ya deh Bu, ya, tapi jangan lupa Bu, karena saya kata Saat, wah kalau minta bayar ke burung sini ini langsung haram gitu kan ya. Tapi Saat pakai kode, misalnya kode bilang, tapi ingat ya Bu ya, kalau udah ya Bu ya. Ini anak-anak walaupun tidak jelas Saat itu ini Saat berarti minta bayaran. Ini tidak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau misalnya, ya Bu silakan Bu mau dibawa Bu, iya. Insya Allah Saat saya amanah nanti ini kalau sudah dibuahi saya kembalikan, insya Allah saya jaga ini segala macam gitu kan ya. Artinya Ibu siap bertanggung jawab itu. Namanya pinjam kan bertanggung jawab, dibawa sama Burumzil. Betinanya Burumzil udah udah bunting. Tiba giliran ibu mau mengembalikan ke Saat sapinya udah dinaikin ke inian, ke mobil bak gitu ya, mau diantar ke rumah Saat. Ibu bawa makanan. Oh, bawa kue, bawa buah gitu kan ya. Bawa baju baru buat Saat itu kan ya. Assalamualaikum gitu kan ya. Saat, ibu mau balikin sapinya Saatnya. Oh ya Bu, makasih. Gitu. Bukan kamu yang makasih, ibu yang makasih Saat. Dianterin ke kandangnya. Habis itu bilang Saat, ini buat kamu. Itu boleh diterima apa enggak sama Saat yang ibu kasih? Ya, boleh. Kenapa? Karena Saat tidak bilang apa-apa. Ibu dengan sendirinya ingin berterima kasih. Diterima, harus diterima. Karena Saat tidak minta. Tapi kalau Saat bilang, tapi ingat Burumzil. Nanti, itu kode-kode itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Apalagi Bu yang nggak boleh diperjualbelikan? Contohnya kucing ya, kucing itu dilarang ya diperjualbelikan. Jadi kalau ada ceritanya orang jual kucing itu tidak boleh. Bu, yang dibayar itu adalah biaya pengiriman. Beda, berarti nggak beli. Misalnya ibu punya kucing, ya mau dikasihkan ke orang Surabaya, misalnya ibu ngepost, siapa yang mau kucing? Misalnya ibu kebanyakan kucing, orang Surabaya mau. Ternyata pengirimannya, kalau ngirim binatang dari Jakarta ke Surabaya itu biaya 2 juta. Dia bayar ongkosnya 2 juta. Itu bukan ibu jual kucing, dia bayar ongkirnya. Kalau begitu itu boleh. Yang nggak boleh adalah ongkirnya 2 juta, ibunya minta misalnya berapa? 500.000. Harga kucing lah 500.000. Itu tidak boleh. Walaupun hanya 500.000, tidak boleh. Ya, itu tidak boleh anak-anak. Apalagi sperma manusia ya, itu tidak boleh anak-anak ya, tidak boleh banget. Hewan aja tidak boleh. Bu, tidak dijual, Bu. Gratis. Tambah tidak boleh. Ya, tidak boleh. Misalnya, Bu, misalnya ada yang gratis-gratis ya. Kayak itu anak-anak ya. Apa sih yang terkenal itu Ronaldo ya. Ronaldo itu spermanya ditaruh di mana gitu kan ya. Kamu kan kalau tanya Ronaldo anak pertamanya itu ibunya siapa kan enggak ada yang tahu. Ya, bukan pacarnya, ya bukan istrinya, ya nggak punya istri kan ya. Anak keduanya beda lagi. Nah, itu tidak boleh, anak. Ya, tidak boleh. Apapun akadnya itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau jual beli burung gimana, Bu? Burungnya ada kan? Burungnya ada boleh. Nah, yang nggak boleh itu burung bagaimana? Burung masih mau baru ditangkap. Misalnya Burumzil, ayo siapa yang mau beli burung? Burung apa Bu? Nanti Ibu tangkepin di mana? Di apa tuh namanya ya? Di Jambore gitu ya. Burungnya ada di Jambore, tadi Ibu tangkepin, Ibu punya alatnya. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau burungnya ada nih, boleh. Ya. Hati-hati tapi kalau beli burung mahal-mahal. Biasanya itu permainan pasar anak-anak.
Burung kecil dihargain mahal ya. Ikan kecil yang biasanya 5.000 dihargai 800.000. Itu hanya permainan pasar ya kan ya. Dia pakai brand misalnya artis. Ada artis terkenal miara ikan. Akhirnya naik harga ikan itu. Ya, padahal aslinya harganya 5.000. Ya itu hati-hati. Orang kaya mah bebas Bu. Terserah kamu. Kalau punya duit mah beli aja. Tapi rasain kalau nanti mati. Artinya harus rela. Kalau apapun yang terjadi harus rela. Yuk, ada lagi yang mau bertanya Nana? Nah, burung Berarti boleh. kalau misalnya Iya, anggora gitu terus untuk pelihara itu tetap aja nggak boleh. Anggora kalau belinya itu tidak boleh. Misalnya ibu nih punya kucing, ya kucingnya anggora, beranak misalnya 3, ya. Siapa yang mau kucing? Misalnya saya mau Bu, tapi bayar ya Ani ya 500.000, tidak boleh. Berarti ibu menjualnya 500.000. Ibu 100.000 aja tidak boleh. Yang boleh bagaimana? Oke Ani, kamu mau yang mana? Oh saya yang mau itu Bu, yang warna coklat. Ya, kamu rumahnya di mana ya? Ini ongkosnya Ani buat supaya aman ke rumah kamu ini 100.000. Karena pakai Gojek yang apa gitu, maksudnya yang aman gitu. Terus ada tempatnya supaya gak lari, supaya. Nah, ini ongkosnya sama packingnya 100.000 Ani. Oke Bu, saya siap bayar ongkirnya. Ongkirnya boleh. Kucingnya tidak boleh. Ibu itu biaya perawatan Ibu, tidak boleh. Kalau memang mau miara aja. Gini ya. Kamu sudah dapat pahala dari Allah itu akhlak terhadap binatang. Kamu sudah berperi kehewanan. Ya, oke Ani, mengerti Ani? Iya Bu, makasih. Ya. Bu jual kandangnya mah boleh. Ya. Kucingnya nggak boleh. Ada lagi yang mau bertanya, Nana? Bu, apalagi yang jual beli tidak boleh? Ya kalau yang binatang haram itu semuanya tidak boleh, Nana. Jual beli ular tidak boleh, Bu. Ularnya tidak untuk dimakan, Bu, bukan untuk konsumsi. Misalnya di rumah sebelah itu ada kebunnya ada ularnya, Bu. Ularnya gede. Itu mau dijual ke kebun binatang, Bu. Bukan dijual ke orang yang mau diambil darahnya atau dimakan itu. Tidak boleh. Kenapa? Kita itu tidak boleh dapat uang dari barang haram. Lah Bu, ular haram, ya kan? Masih ingat kan keselaman? Ular haram. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Apalagi buat dikonsumsi ya, tambah tidak boleh. Ya. Oke Nana, kalau sudah ada mau bertanya, Ibu lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Yang jual beli sah. Kalau sah berarti syaratnya terpenuhi, rukunnya juga terpenuhi. Tidak ada masalah di syarat sama rukunnya. Boleh. Barangnya halal, ada penjualnya, ada pembelinya. Semuanya memenuhi syarat. Rukunnya terpenuhi, tidak ada yang tidak terpenuhi. Hanya sama agama dilarang. Jadi sah, tapi dilarang. Ini sah tapi pengecualian. Karena dilarang sama agama. Oke? Nah kita mulai yang pertama. Jual beli pada waktu sholat Jumat. Nah, kamu waktu belajar sholat Jumat, kelas berapa ya? Kelas 7 ya? Kamu mungkin masih ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati. Kalau kamu itu sudah diperdengarkan adzan pada hari Jumat, untuk sholat Jumat maksudnya, fas'au ila dzikrillah. Maka cepat-cepatlah kamu mengingat Allah. Maksudnya cepat-cepat kamu sana pergi ke Jumatan. Wadharul bayi. Kata Allah. Itu di Al-Quran langsung sama Allah. Dilarang langsung sama Allah. Bukan hadis, langsung sama Allah. Ya. Wadharul bayi, dan tinggalkan jual beli. Nah, di dohir ayat itu anak-anak sholat Jumat yang disebutkan. Tapi pada dasarnya anak-anak itu semua sholat. Pada dasarnya semua sholat. Jadi kalau kamu itu mau menjadi pedagang, ya punya toko, mau berjualan, kalau waktu sholat itu jangan buka, tutup dulu. Itu kunci supaya perdagangan kamu itu menjadi mabrur. Ya, Bu, justru pada waktu orang adzan itu Bu banyak pembeli. Jangan tergoda. Ya, dulu anak-anak ya umatnya Nabi siapa? Nabi Musa ya. Itu diuji sama Allah.
Hei, Nabi Musa bilang ke ke kaum kamu tuh, jangan melaut pada hari Sabtu, pada hari Sabat katanya. Dilarang sama Allah, disampaikan sama Nabi Musa. Ternyata anak-anak, karena ini ujian ya anak-anak ya, ikan itu pada datang justru pada hari Sabtu. Ya. Yang taat tidak melaut, tapi yang tidak taat itu ngakalin. Ngakalinnya bagaimana? Dia sebar jala sebelum hari Sabtu. Dia ambil jalannya, ambil yang sudah berisi ikan setelah hari Sabtu. Jadi Sabtunya memang tidak melaut. Nah, tapi Allah itu maha tahu anak-anak. Jangan berintrik-intrik dengan Allah ya. Nah, pada saat itu anak-anak karena pelanggaran itu umatnya Nabi Musa dikutuk jadi diubah semuanya menjadi monyet. Ya jadi monyet tuh. Iya jadi monyet ya. Bukan kingkong apa monyet tuh? Monyet. Kalau dari ceritanya ya, dari riwayatnya itu monyetnya. Kingkong itu ratunya monyet dalam bentuk gede ya. Ya pokoknya yang bangsa-bangsa itulah anak-anak ya. Nah, kita anak-anak di Al-Qur'an itu sudah dilarang juga. Jangan berjual beli pada waktu sholat Jumat. Tapi pada dasarnya itu semua sholat ya anak-anak ya. Kalau kamu mau kalau kamu mau mengabaikan yang selain sholat Jumat, paling enggak pada waktu sholat Jumat jangan berjual beli. Menjadi penjualnya jangan, pembelinya jangan. Kenapa Bu? Kata Allah, fas'au ila dzikrillah. Itu waktunya untuk pergi sholat. Ibu, saya kan perempuan Bu. Saya kan tidak sholat Jumat. Saya kan sunnah sholat Jumat. Ya, tapi kan harus sholat duhur. Saya lagi head Bu. Tapi pembelinya kan juga harus sholat. Kalau kamu tutup kan nggak ada pembeli yang datang ke kamu. Pembelinya bisa sholat. Lah pembelinya sama-sama perempuan Bu, sama-sama head. Itu mah jangan seperti umatnya Nabi Musa lah ya. Pokoknya kalau kata Allah tutup. Kamu anak-anak kalau misalnya tidak percaya ya pada bagaimana Allah memberkahi rezeki pada setiap orang. Kamu ibu doakan semoga pergi haji dan umroh semuanya. Kamu sana lihat nanti di sana pedagang di sekitar Masjidil Haram, pedagang di sekitar Masjid Nabawi itu anak, dagangannya sama semuanya. Ya jual Quran, jual baju gamis, baju koko, jadi jual jubah, jual tasbih, jual kurma, sama semuanya. Tapi itu anak penjualnya itu yang laki-laki itu bukan cuma punya istri satu. Ya kalau punya istri satu di sana dibilangin miskin. Ya istrinya 2, 3, 4. Kalau punya anak itu 8, 15, 20, cucunya 40. Dan itu makan semuanya, bukan banyak anaknya tapi keteteran, enggak, terpenuhi semuanya. Kenapa? Jual belinya berkah, mabrur. Itu anak-anak kalau sudah waktunya sholat, tutup semua tokonya. Bukan tutup, ada yang dibiarkan terbuka, tapi orangnya keluar buat sholat. Ya, Ibu pernah ada cerita anak-anak ya, waktu ibu haji itu anak-anak ya, ibu lagi head. Ya perasaannya Burunzil, ibu mau ikut yang pergi ke Masjidil Haram nih, yang sholat masuk ke Masjidil Haram, ibu maksudnya mau keliling nge-mall gitu, yang mau lihat-lihat barang gitu, yang mau beli barang. Ternyata anak, begitu ibu sampai di pertokoan, tutup, sampai akhirnya ibu duduk aja nungguin orang selesai sholat, nungguin selesai, habis sholat baru buka semuanya. Itu yang bikin berkah. Itu yang bikin berkah, mabrur. Nah, kamu harus percaya sama itu. Jadi kalau punya toko, waktunya sholat tutup dulu. Habis sholat, baru buka lagi. Ibu bagaimana kalau sip-sipan, penjaganya jangan. Ibu bilang, jangan seperti umatnya Nabi Musa tadi. Ya. Allah itu anak-anak detail. Ya, Allah itu detail. Sampai ke detak hatinya kita itu ngerti Allah ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Itu ya, itu resep. Nah, yang nomor 2 itu anak membeli barang yang masih ditawar oleh orang lain. Yang paling gampang, contohnya lelang. Lelang yang suka kamu tonton di televisi atau di YouTube. Nah, itu menawar di atas tawaran orang lain. Yang jelasnya itu tidak boleh. Tidak boleh Bu, iya apalagi lelang itu banyak intriknya anak. Jadi tukang lelang yang punya barang ketika mau menjual itu anak, ada temannya yang duduk di kursi pembeli, itu yang tugasnya adalah menaikkan harga. Hati-hati ya.
Bu, lelangnya emang nggak boleh? Boleh, tetapi harus selesai satu-satu. Misalnya peserta lelangnya 10. Peserta lelangnya 10. Ibu mau jual apa misalnya? Barang antik, misalnya apa ya? Keris. Keris empuk gandring. Ibu mau jual. Ini asli, original. Mau dijual 10 juta, kata Bu Rumzil. Misalnya penawar pertama Zalfa. Bilang Zalfa. Bu, saya tawar Bu 11 juta. Ya. 11 juta jangan Zalfa. Naikkan lagi lah, gitu kan ya. Waduh, kalau lebih 11 juta saya nggak bisa Bu. Oke, berarti Zalfa titik ya. Udah selesai nawar ya. Artinya Zalfa sudah selesai, akadnya Bu Rumzil tawar-menawar dengan Zalfa selesai. Baru boleh orang kedua nawar, misalnya bunga. Ibu saya mau nawar Bu. Misalnya sama Bu Rumzil mau dikasihkan barangnya, kasihkan. Tapi kalau ibu belum deal dengan harganya, maaf bunga belum bisa. Bagaimana bunga mau naik lagi apa enggak tawarannya? Oh, aduh nggak bisa sudah Bu. Oke, berarti sudah selesai ya. Jadi akadnya tawarannya selesai satu-satu. Tapi kalau tawar menawar di atas tawaran orang itu tidak boleh. Nah, itu kalau lelang ya. Tapi kalau di pasar anak, contohnya misalnya begini. Misalnya Bu Rumzil jualan jilbab. Jualan jilbab ya. Kamu tahu tuh Bu Rumzil, ayo ke tokonya Bu Rumzil. Ya. Lihat. Ya. Terus nanya, Ibu itu yang warna ungu harganya berapa? Oh yang ini 100.000 soalnya kayaknya sutra ini misalnya ya. Ya Bu mahal banget gitu. Misalnya yang nawar Dinda. Ya, mahal banget Bu, boleh nggak Bu 80.000? Nggak boleh Dinda. Gitu. Terus Husnul tertarik juga sama yang ditawar sama Dinda. Ibu, berapa tadi Bu harganya Bu? 100.000. Ya udah deh Bu, saya beli Bu 100.000. Nggak boleh. Kecuali ada barang lain, ada ungu yang sama yang ada di belakang. Artinya ungunya lebih dari satu. Karena apa? Karena kalau ungunya cuma satu yang ditawar sama Dinda itu Husnul belum berhak menawar. Ibu harus ijab kabul dulu sama Dinda. Dinda enggak boleh kalau 80.000. Ini barangnya bagus Dinda. Ibu udah ambil untung banyak. Aduh, saya punya duitnya segitu. Oke Dinda, berarti kamu enggak ya. Baru Husnul boleh nawar. Ibu, saya mau tuh 100.000 enggak apa-apa, saya langsung bayar. Oke, nah itu baru boleh. Tapi kalau ibu sama Dinda belum selesai langsung, oke Bu, itu barangnya tinggal satu ya Bu ya. Ya udah saya ambil Bu 100.000. Itu tidak boleh. Kenapa? Sama Dinda itu ibu belum pegatan, belum selesai. Ya, nah, itu namanya tidak boleh menawar di atas tawaran orang lain. Nah, kalau kamu nanti kuliah sekolah di Alian anak, kamu ada fikih munakahat. Yes. Yang ditunggu-tunggu sama kamu ya, fikih pernikahan. Itu ada tidak boleh melamar orang yang sudah dilamar orang lain. Berarti bagaimana Bu? Nanti kalau kamu Alia tanya sama gurunya ya. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya Nana? Tidak boleh menawar yang masih ditawar orang lain. Kemudian tidak boleh menimbun barang. Tadi sudah disebutkan sama temannya ya. Menimbun barang. Menimbun barang dengan tujuan mau dijual ketika langka. Dan akhirnya kalau sudah langka orang bisa berani membeli dengan harga mahal. Mau dijual dengan harga mahal. Nah, kata Nabi itu perbuatan orang yang durhaka. Ya. Kalau Bu, saya banyak duit Bu. Mau beli barang, nah, tapi mau dibagi-bagiin nanti, mau dibagiin. Nah, itu mah bukan menimbun. Menimbun itu ini konotasi untuk orang yang memborong barang-barang supaya barang langka di pasaran, nanti kalau sudah langka mau dijual dengan harga mahal. Nah, ketika dijual dengan harga mahal, orang kalau sudah langka itu berani anak beli anak. Karena memang sudah mahal. Sama kayak dulu waktu COVID itu lagi tinggi-tingginya, ya masker dijual mahal, hand sanitizer mahal, terus oksigen dijual mahal. Nah, itu tidak boleh. Katanya obat-obat ada yang menimbun, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu perbuatan orang yang durhaka. Ya. Durhaka itu menentang anak-anak. Ya. Menentang Allah maksudnya ya. Bukan malin kundang ya. Kemudian orang yang menjual, menghalangi penjual atau pembeli untuk membeli di pasar. Contoh nih, ini agak panjang tapi 5 menit. Kamu kalau pelajarannya Bu Atina, Ibu lebih bikin dikit nggak apa-apa ya. Kan kamu nggak jim sama Bu Atina. Nih, anak-anak perhatikan. Yang dikatakan mencegat di pinggir jalan. Contoh misalnya, Bu Rumzil.
Ya, rumahnya itu anak-anak deket sama jalan raya. Pas ibu gerak badan gitu ya, misalnya ada orang jual buah, misalnya buahnya buah mangga, ya, ibu panggil, bang, mangga, mau beli dong gitu kan ya. Ya, misalnya mangganya seger-seger baru metik gitu kan ya. Nah, penjualnya itu mau dibawa ke pasar sama penjualnya, mau jualan di pasar, gerobaknya mau didorong dibawa ke pasar. Ibu tanya, bang berapa bang 1 kilo bang? Oh 1 kilonya 35 neng gitu kan ya. Wah mahal banget bang. Oh, di pasar cuma 30 ribu. Tapi ibu sebenarnya nggak tahu jumlah di pasar itu harganya sekarang berapa nggak tahu. Nah, kemudian terbentuk persepsi di benaknya penjual. Loh, di pasar 30 ribu. Daripada saya capek-capek berat, mending dijual ke neng ini 1 kilo bisa mengurangi beban gitu kan ya. Ibu dalam posisi sebenarnya tidak tahu anak ya bahwa harga pasar itu sebenarnya berapa. Ibu bilang begitu supaya boleh nawar. Itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu akan mempengaruhi pedagang. Persepsinya pedagang akan terpengaruh. Kalau ibu mau nawar, nawar aja. Bang, 30 ya. Jangan bawa harga-harga pasar. Ya. Kenapa? Kalau nanti ternyata abangnya bener no, sisanya didorong sampai ke pasar, dijual ternyata di pasar harganya 35, ibu yang jadi tertuduh. Kata, oh neng tadi itu yang di Jalan Naya bilangnya di pasar 30, ini di sini lebih mahal. Atau sebaliknya anak, penjualnya yang bohong. Loh neng ini tidak bisa, di pasar aja 40 ribu misalnya. Terus ibu mikir sebagai pembeli nih ya, oh iya ya, kalau ke pasar saya kan harus bayar angkot. Kalau naik motor harus bayar parkir juga, pakai capek juga. Mending beli ke abang ini, lebih murah kalau di pasar 40 ribu. Sebenarnya di pasar abangnya juga tidak tahu, masih belum sampai ke pasar kan, harganya dia nggak tahu. Ya, ibu beli karena terpengaruh sama kata-kata abangnya tadi. Begitu ibu ke pasar, misalnya ibu mau beli apa ya, beli garam karena tidak punya garam ke pasar, lewat dekat tukang buah. Ternyata ada orang beli mangga, harganya sekilonya sama dengan mangga yang ibu beli, harganya 25.000. Ibu bilang, Masya Allah, pedagang buah tadi tuh. Nah, jadi kalau mau tawar-menawar, anak-anak jangan bawa-bawa harga pasar. Kecuali memang benar harganya. Ya, kecuali memang benar segitu. Kalau mau nawar aja. Kalau dikasih beli, kalau dikasih ya tahu beli ntar ke orang lain. Ya, seperti itu kalau berjual beli. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ya, kemudian jual beli dengan cara mengecoh. Tahu kan mengecoh kan? Mengecoh itu pakai trik, ditutup-tutupin. Nah, contoh misalnya jualan buah. Buah ditumpuk, yang taruh yang gede-gede taruh, yang seger-seger taruh di atas. Dikasih gantungan, twing, harga 1 kilo segini, gitu kan ya. Begitu pembeli mau beli, ternyata harga yang ini bukan buat buah yang di bawahnya, buat buah yang lain. Kalau yang ini harganya lain. Kalau orangnya terpaksa membeli itu, jual belinya, penjualnya itu namanya mengecoh. Ya kan? Ada lagi misalnya jual apa namanya? Jual apa tuh namanya? Gula dikurangi timbangannya. Yang biasanya 1 kilo dikurangi satu gram. Satu apa namanya? 1 kilo kurang 1 gram. Nah, itu dikurangin. Nah, itu mengecoh. Kemudian jual kain, ya, meterannya dikurangin, atau jual apa? Literan beras dinaikin literannya, atau timbangannya dikasih inian biar agak berat ya, biar jual dagingnya bukan apa, timbangannya bukan yang elektrik, masih bukan yang digital. Nah, itu banyak yang tidak fair anak-anak, banyak yang diakalin. Itu tidak boleh. Nah, itu namanya mengecoh. Atau misalnya jual beli motor, ya, motor udah tabrakan dibilang nggak tabrakan, mulus ini, misalnya bagus ini. Jadi harus jujur. Kalau ditanya ini pernah ada tabrakan, oh iya pernah, tapi udah bagus, udah saya ganti semuanya yang rusak-rusak. Gitu. Tapi harus jujur. Jangan bilang, wah, enggak 1 kali, enggak 2 kali maksudnya. Kan suka begitu kan ya, enggak boleh. Ya, tidak boleh jual beli mengecoh, tidak boleh. Kemudian jual beli barang maksiat, tidak boleh. Orang yang sudah tahu akan menggunakan barang itu pada maksiat, kita tidak boleh berjual beli dengan dia. Misalnya, ibu jual pisau,
Ya, pisau dari yang paling kecil sampai paling gede ibu jual. Nah, ternyata ada anak umur 14-15 tahun, ada tatoannya, ada tindik-tindiknya, mau beli ke Burungsil. Terus bilang, Bu, ada gak Bu? Oh, pisaunya yang gede banget. Terus ibu bilang, aduh kayaknya mau tawuran ini. Oh, ada. Kamu yang ini kurang gede. Ayo pesan ke rumah. Ibu sudah feeling ini kayaknya buat tawuran. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Ya tidak boleh. Ibu, kalau yang ada di situ beli, bilang aja, maaf yang ini sudah dipesan orang lain tidak dicuan. Kalau feelingnya sudah tidak enak. Apalagi memang sudah tahu pasti bahwa itu akan dibuat buat maksiat. Ya. Misalnya lagi jual beli rantai. Rantai mah kalau buat rantai pagar itu tidak masalah. Tapi kalau rantainya buat tawuran, yang beli, oh ini kayaknya buat tawuran ini, tidak boleh. Walaupun aslinya jual beli rantai itu boleh. Tapi kalau sudah tahu mau dibuat tawuran tidak boleh. Ya, jadi jual beli yang untuk maksiat itu tidak boleh walaupun barangnya barang halal. Bu, tapi saya tidak tahu. Nah, kalau tidak tahu tidak ada masalah, Nana. Yang jadi masalah adalah kalau kalian itu tahu atau diduga. Kamu feelingnya sudah, kayaknya ini nih mau dibikin ini nih. Itu tidak boleh, Nana ya. Kemudian jual beli apa lagi ya, Nana? Jual beli itu ya, Nana ya. Hati-hati kalau kalian itu sudah kuliah nanti ya. Teman-teman kalian itu akan mempengaruhi kalian. Ya, akan mempengaruhi kalian. Ya, hati-hati berteman. Jadi jangan salah. Takutnya kalian dari kecilnya bagus, setelah sudah dewasa, inian ada banyak yang diperjualbelikan secara orang per orang, door to door, dan itu barangnya dibuat maksiat, ya kan? Ya, narkoba maksudnya. Ya, ya. Ada sampai di sini ada yang mau bertanya? Pintar semua sudah. Ya udah, kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, Ibu minta tolong ini jangan live ya, kita foto dulu. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya anak-anak ya. Ibu minta tolong buat yang baru bergabung, 2 video pertama kamu itu tonton sampai habis supaya apa? Supaya mengerti. Karena Ibu tidak bisa mengulang menerangkan yang itu anak-anak ya. Ya, supaya kamu tidak terjatuh pada jual beli yang tidak barokah. Ya, tidak barokah itu masih mending. Yang paling parah itu kalau sampai terjatuh pada jual beli yang haram. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jangan keluar dulu, Nenek, kita foto dulu. Reza Fadlur Rahman. Yang foto dulu yuk, kameranya dibuka, Nenek. Buruan. Yang mau ikut pelajaran selanjutnya dibuka cepetan, biar cepat. Yuk. Ayo. Jangan live dulu ya sayang ya. Yuk. Ayo. Ayo buruan. Masih cukup ini. Tuh, Devan keluar. Ayo buruan anak-anak, biar nggak banyak yang keluar yuk. Yuk. 1 ditahan ya. 1, 2, 3. Ani, Raya, Dinda, Afniar, Dewi, Amara, Imada, Alma, Syafira, Ambia, Auna, Cutnasifa, Zaskia, Adlina, Tata, Anissa, Sabrina, Husnul, Saat, boleh left. Assalamualaikum Bu, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya. Nah, ini gelombang kedua. Ini muat semuanya ini, harus buka semuanya. Muat. Ayo dibuka semuanya. Yasmin, Wildan, Rara Haura. Ya. Ayo. Ayo, Ana, Mazaya. Ya udah yuk, ditahan ya Nenek ya. Yuk, 1, 2, 3. Tunggu dulu. Ini Rizkita kurang ke tengah sayang. 1, ya, udah. 1, 2, 3. Oke Nenek, makasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Makasih Bu. Ya sama-sama. Ya sama-sama Nana.